Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Resapi di hari ini. Kiranya kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca, marilah bersama kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari baru dan kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini hati kami terbuka untuk menerima pengajaran-Mu, supaya kami memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terima dari kesaksian Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 sampai dengan yang ke-26 yang demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Demikian firman Tuhan. Nasi telah menjadi bubur. Demikianlah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi yang dikisahkan di dalam bacaan Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Di mana si orang kaya terlambat untuk berbuat baik, terlambat untuk mengasihi sesama, terlambat dalam memahami tentang sesuatu yang utama yang harus dilakukan seseorang ketika dirinya masih hidup di dunia. Ia terlena hidup dalam kemewahan dan lupa memanfaatkan waktu yang tersedia. Apakah ketika orang kaya ini masih hidup, ia mempunyai kesempatan? Tentu saja. Bahkan ia sebetulnya tidak perlu repot-repot atau jauh-jauh pergi untuk menunjukkan kasih dalam perbuatan nyata. Karena Lazarus berbaring tepat di depan pintu rumahnya. Ia sebenarnya punya kesempatan dan punya sesuatu yang bisa diberikan. Tetapi orang kaya itu tidak melakukannya. Itu semua karena hatinya sudah terjerat dengan segala kenikmatan duniawi. Padahal kenikmatan duniawi itu hanya memberikan rasa tentram yang palsu. Dan akhirnya ketika semua sudah terlambat, ia pun menyesal. Sebuah penyesalan yang sayangnya tidak bisa lagi diperbaiki. Saudara, melalui kisah ini kita menerima pengajaran bahwa ada keterlambatan-keterlambatan yang berakibat fatal, di mana penyesalan tidak ada gunanya lagi. Hal ini bisa menimpa diri kita juga jika kita terus membuang-buang atau menyia-nyiakan waktu serta kesempatan kita. Ketika masih ada waktu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita saat ini, hendaklah kita memakai hikmat untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada ini sebaik mungkin, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan bagi kita itu berakhir. Saudara, mari kita pergunakan sisa waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah nyata
di dalam ketaatan dan lakukan segala sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Melakukan hal-hal yang berguna dengan menaruh kasih dan pikiran, tutur kata, serta perbuatan yang baik. Jangan kebalikannya, menebar luka dan kebencian serta permusuhan dengan sesama. Saudara, ketika firman ini kita dengarkan, janganlah menunda lagi, agar kita tidak berakhir di tempat orang kaya dalam bacaan Injil kita ini. Amin.